Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah malaikatahu yushollu ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Qala Allah ta'ala karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Amma ba'du. Tema ceramah kita kali ini adalah larangan merusak lingkungan dalam Al-Qur'an. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan alam semesta dengan penuh keseimbangan. Dialah yang menundukkan bumi, laut dan langit agar manusia dapat mengambil manfaat darinya. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan umat yang mengajarkan kita untuk menjaga bumi sebagaimana amanah dari Allah. Selaku penceramah, sudah menjadi kewajiban bagi kami untuk mengajak kita semua untuk bertakwa kepada Allah. Sebab kelak takwa dan iman yang akan menjadi menyelamatkan manusia di hadapan Allah. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, kita hidup di zaman ketika udara di kota-kota besar ini kian berat untuk dihirup. Langit yang dahulu biru cerah perlahan berubah menjadi abu kehitaman. Tertutup lapisan asap tebal dari kendaraan dan cerobong industri yang tidak pernah berhenti mengepulkan polusi. Di pagi hari kabut bukan lagi pertanda kesejukan, melainkan campuran partikel debu dan jelaga yang menyisakan dada. Burung-burung enggan terbang rendah dan cahaya matahari terhalang oleh tirai asap yang menggantung di cakrawala. Di berbagai tempat bencana datang silih berganti, banjir yang menenggelamkan pemukiman, tanah longsor menelan rumah, dan kekeringan yang mematikan sumber air. Alam seolah sedang memberi peringatan, namun manusia seringkali hanya menanggapinya dengan diam, terus membangun, terus menebang, tanpa jeda untuk merenung. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, tak bisa dipungkiri fenomena ini menggambarkan betapa rapuhnya hubungan manusia dengan lingkungan. Dalam hiruk-pikuk pembangunan, manusia kerap lupa bahwa alam bukan sekedar ruang ekonomi, melainkan ruang moral dan spiritual. Forum-forum internasional mungkin telah banyak membahas solusi ekologis. Namun, ada satu sumber nilai yang mungkin sering luput dalam diskursus global, yaitu agama. Dalam pandangan Islam, kepedulian terhadap bagian dari ajaran dasar tentang tanggung jawab manusia di bumi. Al-Quran menegaskan manusia bukan sekedar penghuni bumi, melainkan khalifah, pemegang mandat untuk mengelola, menjaga, dan memakmurkan Allah. Berfirman dalam surat Hud ayat 61 yang artinya, Dialah yang menciptakan kamu dari bumi dan memerintahkan kamu untuk memakmurkannya. Quran surat Hud ayat 61. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, ayat ini menegaskan bahwa memakmurkan bumi bukan sekedar hak, melainkan kewajiban. Dalam tafsir Jami'ul Bayan, Imam At-Tabari menjelaskan bahwa kata wa istamarakum fiha bukan hanya berarti Allah
menempatkan manusia di bumi, tetapi juga menugaskan mereka untuk membangun dan menjaganya. Manusia diberi amanah, bukan kepemilikan, maka setiap tindakan merusak alam sesungguhnya adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah ilahi. Pandangan ini menempatkan ekologi dalam dimensi teologis, menjaga lingkungan bukan semata urusan kebijakan publik, melainkan juga ekspresi keimanan. Seorang muslim sejati tidak hanya beribadah di masjid, tetapi juga menunjukkan ketakwaannya melalui sikap peduli terhadap bumi, rumah besar yang dititipkan Allah untuk seluruh makhluk. Para ikhwan wa akhwat, rahimakumullah. Al-Quran mengecam keras perilaku destruktif terhadap alam. Dalam surat Al-A'raf ayat 56, Allah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Para ikhwan wa akhwat, rahimakumullah. Larangan ini bersifat universal, melintasi waktu dan tempat. Imam Abu Muzaffar As-Sam'ani dalam tafsir As-Sam'ani mengutip pendapat tabi'in Ad-Dahhak menyebutkan bahwa kerusakan di bumi mencakup tindakan-tindakan yang merusak keseimbangan alam, seperti memblokir aliran air, menebang pepohonan berbuah, hingga merusak alat tukar masyarakat. Bagi para ulama klasik, fasad atau kerusakan bukan hanya kekacauan moral, tetapi juga penyimpangan ekologis yang mengganggu harmoni ciptaan Tuhan. Simak penjelasan Ad-Dahhak dalam tafsir As-Sam'ani jilid 2 halaman 189 berikut. Yang artinya ad-dahhak berarti dari kerusakan yang terjadi di bumi adalah mengubah arah aliran air, menebang pohon-pohon yang berbuah, dan merusak koin-koin emas dan perak. Para ikhwan wa akhwat, rahimakumullah. Lebih lanjut dalam surah Al-Baqarah ayat 205, Allah menerangkan tidak menyukai perbuatan merusak bumi. Allah berfirman, yang artinya apabila berpaling dari engkau atau berkuasa, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanaman dan ternak, Allah tidak menyukai kerusakan. Ungkapan yuhlik al-hard wa an-nasl atau merusak tanaman dan keturunan terdengar sangat relevan di era ini. Pembakaran hutan, pencemaran laut, limbah industri, dan eksploitasi tambang tanpa batas adalah bentuk nyata dari kerusakan yang dikutuk Al-Quran. Para ikhwan wa akhwat, rahimakumullah. Menurut Syekh Syamsuddin Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkami Al-Quran jilid 3 halaman 17, ayat ini menyingkap peringatan ilahi bagi orang yang berbuat kerusakan di bumi. Mereka yang menebang pepohonan sembarangan, menggunduli hutan, membakar tanaman demi kepentingan sesaat, atau membunuh hewan tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Perbuatan semacam ini mencederai keseimbangan alam, sekaligus menyia-nyiakan amanah yang Allah titipkan kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Maka tak heran bila Mujahid, seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, menyebut pelaku pengerusakan semacam ini kelak akan mendapatkan celaan dan laknat hingga hari kiamat, sebagai bentuk keadilan Tuhan atas pengkhianatan terhadap ciptaan Allah. Para ikhwan wa akhwat, rahimakumullah. Karena itu, memelihara lingkungan harus dipahami sebagai bagian dari ibadah sosial, amal saleh yang menghubungkan manusia dengan Tuhan dan sesamanya. Menanam pohon, mengurangi sampah, menghemat air, atau mengelola energi secara bijak, semuanya adalah bentuk nyata dari zikir ekologis, mengingat Allah melalui tindakan yang menjaga ciptaannya. Pada akhirnya, larangan merusak bumi dalam Al-Quran merupakan panggilan untuk membangun kembali hubungan yang harmonis antara manusia dan alam. Alam bukan lawan yang harus ditaklukkan, melainkan sahabat yang perlu dirawat. Sebab dalam setiap hembusan angin dan tetes hujan terdapat ayat-ayat Tuhan yang berbicara tentang kasih sayang dan keseimbangan, dan tugas manusia hanyalah menjaga agar ayat-ayat itu tetap dapat terbaca di muka bumi. Oleh karena itu, mari kita jadikan bumi ini sebagai tempat ibadah yang suci, bukan ladang kerakusan. Jangan sampai anak cucu kita mewarisi udara kotor, tanah tandus, dan air yang tercemar. Sebaliknya, wariskan kepada mereka bumi yang hijau, lestari, dan penuh berkah. Demikian, syukron, barakallahu walakum fil Qur'anil azim, jazakumullahu khairan katsiran, wa billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.